Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gozi Zaumamda. Mungkin teman-teman di sini pasti mengenal saya ya. Ya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya men-share ilmu yang mungkin saya pelajari, yaitu mengenai local file inclusion atau LFI gitu. Nah, pada bahasan kali ini mungkin kita membahas yang ringan-ringan saja karena saya pribadi juga baru mempelajari hal tentang ini dan masih perlu belajar lagi mengenai hal ini gitu. Mungkin dari teman-teman yang menonton video ini uh, banyak yang lebih mahir dari saya gitu. Tapi izinkan saya untuk sedikit men-share ilmu yang saya ketahui tentang local file inclusion ini gitu. Nah, pertama-tama local file inclusion. Apa sih sebenarnya local file inclusion itu gitu kan? Coba kita cari di website. Nah, kebetulan di sini saya tuh udah coba browsing-browsing ya. Apa itu local file inclusion? Kalau dibaca di sini, local file inclusion adalah kerentanan atau vulnerability yang umum ditemukan pada aplikasi web. Kerentanan ini memungkinkan penyerang atau attacker untuk menyertakan file lokal yang tersimpan di server agar dapat menjadi bagian dari proses eksekusi aplikasi. Nah, coba kita cari lagi definisi yang lain. Nah, kebetulan di sini saya dari website Abaikan ya. Oh, dari Muhammad Akbar ya, website abaikan.com. Nah, sini dia menjelaskan bahwa local file inclusion itu berarti akses tidak sah ke file yang ada di sistem. Kerentanan ini memungkinkan penyerang mendapatkan akses ke file sensitif di server, dan itu mungkin juga menyebabkan mendapatkan shell. Shell itu apa? Ya, bisa kita biasanya bilang itu sebagai terminal, terminal di Linux gitu ya. Itu termasuk shell. Nah, kemudian ada lagi di sini sama ya sama yang website pertama, kayaknya ini copas tapi nggak tahu sumber yang benar dari mana. Kalau kita cek dari bawah, oh referensinya ada pengertian local file inclusion menurut teknologi bla 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 bla. Oke, intinya di website ini penjelasannya pun sama, karena tanah web yang paling sering ditemukan mempengaruhi aplikasi web yang mengandalkan waktu proses script gitu. Masalah ini terjadi saat aplikasi membangun jalur ke kode bla 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 ya kan, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dari ketiga website ini saya menyimpulkan sendiri definisi dari local file inclusion. Mungkin teman-teman bisa mengkoreksi apabila ini salah ya, tapi menurut saya ini bisa dijadikan kesimpulan atau menarik garis benang merah dari penjelasan tentang local file inclusion dari ketiga website ini gitu. Yaitu local file inclusion merupakan sebuah kerentanan yang biasa terjadi di web. Khususnya biasanya local file inclusion itu bermain di bagian URL. Nah, contoh URL-nya kayak apa sih gitu kan? Kita langsung praktek aja gitu. Sambil praktek sambil ngejelasin kan enak gitu ya. Nah, contohnya tuh kayak gini teman-teman, ya kan? Nah, biasanya yang memiliki tanda tanya HP seberapa PHP itu kemungkinan eh, memiliki kerentanan local file inclusion atau LFI. Nah, kenapa sih kerentanan ini tuh bahaya gitu? Gitu kan? Ya, kalau kita berdasarkan dari penjelasan dari Muhammad Akbar gitu kan. Eh kerentanan ini tuh memungkinkan penyerang mendapatkan akses ke file sensitif di server atau ya juga bisa menyebabkan mendapatkan shell gitu. Nah, artinya ini berbahaya karena
kalian itu bisa mendapatkan akses dari file-file tersembunyi seperti password mungkin contohnya gitu kan. Kalian juga bisa membaca file-file yang mungkin itu eh, penting gitu, ya semacam password gitu kan, mungkin itu, atau mungkin saja di dalam komputer itu, dalam target itu ada sebuah file yang berisikan password gitu kan. Itu bisa kalian dapatkan dengan menggunakan local file inclusion. Nah, LFA ini selain berbahaya karena hal tersebut, eh dia juga karakteristik dari local file inclusion ini, apabila dalam sebuah server nih ya, sebuah server misalkan kita ibaratkan itu server FIK dah, jangan server FIK, terlalu kecil ya, kita ibaratkan server UPN gitu kan. Nah, server UPN itu kan memiliki beberapa subdomain website kayak contohnya e-learning, siakat, dan sebagainya gitu kan. Nah, oleh karena LFA ini, jika terdapat beberapa website dalam satu server, nah kalau misalkan contoh lah ya, ibaratkan saja ya langsung ya biar ngejelasinnya enak, karena saya juga agak bingung kalau ngejelasinnya gimana secara teoritis. Contohnya gini dah, teman-teman menemukan salah satu celah LFI di salah satu website, server di apa salah satu website yang di server yang ada di server UPN gitu. Misalkan teman-teman itu menemuinya di e-learning UPN gitu, e-learning 40-nya gitu. Itu bisa dimasuki celah LFI. Nah, di sini dari satu website itu teman-teman itu eh, bisa saja menemukan eh, gimana ya? Bisa saja teman-teman itu mendapatkan akses juga terhadap website-website lainnya seperti kayak si akad gitu. Nah, disitulah kenapa LFA itu berbahaya gitu. Nah, eh, mungkin biar nggak bingung karena penjelasan saya kurang begitu memadahi gitu ya, mungkin enaknya langsung praktek aja kali ya gitu. Oke, teman-teman di sini pasti udah punya DVWA dong sama Kali Linux. Nah, ini yang saya pakai ini ya Kali Linux itu kan. Nah, tuh Kali Linux ya. Ini Kali Linux saya. Di sini saya pakai VirtualBox gitu. Nah, teman-teman itu bisa buka di DVWA-nya. Jangan lupa juga teman-teman ngaktifin Metasploit-nya ya, belum sebelum sebelum membuka DVWA ini, karena kan DVWA kan itu kan sumbernya itu dari Metasploit gitu. Kemudian untuk sekedar dasarnya gitu, kita main di security law aja dulu ya kan, untuk mengetahui gimana sih memastikan bahwa website tersebut itu memiliki kerentanan LFI gitu kan. Nah, menurut menurut beberapa sumber yang saya baca dan saya pahami tentang pemakaian DVWA ini ya gitu, kita itu pertama kita bisa lihat dari jenis URL-nya ya, kayak tadi saya bilang kan, kayak gini nih. Nah, pertama itu untuk mencoba apa gimana untuk memastikan bahwa terdapat kerentanan alpha itu bisa dengan cara ini kan ada tanda tanya page sama dengan itu kan, itu bisa kita hapus
kemudian kita enter. Nah, ketika eh error yang dikeluarkan itu sama dengan link yang ada di URL ini, itu kemungkinan terdapat kerentanan LFI gitu. Lalu kalau kalau kita udah tahu nih, oh berarti ini ada kemungkinan website ini tuh punya kerentanan LFI dong gitu. Kita bisa mastiin lagi caranya gimana gitu kan. Teman-teman, ini kan ada kayak apa ya? eh pet folder gitu ya. Pet folder ini tuh bisa teman-teman copy gitu kan. Control C gitu kan. eh Buka Leafpad atau Notepad ya kalau misalkan ini ya. Itu bisa kita paste dulu aja di sini kan gitu. Nah, setelah itu kita balik ke halaman awal coba gitu. Nah, kemudian teman-teman, dari hasil pad yang ini tadi nih, kita ubah eh oh gini sebelumnya. Kita coba buka terminal dulu deh. Kalau kita ketikkan apa? Di terminal kita itu kayak begini. Sorry. Nah, ini kan dia muncul kayak semacam informasi-informasi yang ada di komputer kita gitu lah ya ibaratnya. Nah, kita bisa coba lakuin hal yang sama ke URL ini gitu. Nah, caranya gimana sih? Kita kan udah dapet nih tadi kayak ibaratnya path foldernya. eh kita tinggal ibaratnya ganti nih dari include.php ini, kita ganti set jadi kayak begini, dan teman-teman kasih kayak titik-titik 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 gitu kan. Titik-titik gitu. Nah, titik-titik ini tuh fungsinya buat apa sih teman-teman? eh jadi teman-teman pasti pernah belajar dong kalau misalkan pernah belajar database mungkin ya, atau belajar eh tentang sistem operasi ya di semester 2 atau semester 3 gitu. Kan kalau misalkan kita mau mundur mundur satu folder gitu kan. Kita harus menggunakan cd titik-titik gitu kan. Itu untuk mundur satu folder. Nah, fungsinya itu titik-titik di sini ya seperti itu. Jadi kayak ibaratnya kan tadi itu kita ada di eh pad ini nih, di folder yang namanya var www dvwa vulnerabilities fi include.php. Atau kalau misalkan lebih lebih biar lebih enaknya lagi ini deh. Nah, kita kan sekarang lagi ada di dalam folder root gitu misalkan. Nah, kita ls nih, kita masuk ke folder misalkan eh, cd desktop. Oh sorry, salah. What the oh salah ya. Nah, gitu kan.
Ini kan kalau misalkan kita mau balik lagi ke folder root, makanya kayak gimana, ya kan? Makanya itu pasti gini kan caranya, cd titik-titik. Nah, itu fungsinya sama sama URL ini gitu. Nah, saya harap sih teman-teman paham ya maksud dari titik-titik ini. Oke, kita tutup lagi terminalnya, kita clear dulu. Nah, setelah itu ibaratnya kita udah sampai di ujung foldernya banget lah gitu kan, udah nggak ada folder dalam folder lagi gitu, ibaratnya gimana ya, udah nggak ada foldernya lagi. Nah, kita sekarang masukin misalkan kita masuk ke folder etc password sorry pas boom. Nah, keluar ke dong kayak yang tadi kita di apa namanya, di terminal yang pertama kali kita coba itu, cat etc garing password gitu kan. Itu keluar dong informasi, sama kan, ini juga keluar informasi. Nah, ini merupakan informasi teman-teman. Kalau misalkan nanti dalam pelaksananya ini adalah sebuah informasi gitu teman. Oke, sekarang kita udah tahu nih gimana cara mendapatkan informasinya, atau kita ibaratnya cara ini tuh bisa kita gunain untuk mendapatkan informasi gitu teman-teman, ya kan? Sekarang tuh saatnya mungkin langsung naik ke medium kali ya. Ini dev security-nya, karena medium sama low itu perbedaannya sedikit atau enggak banyak gitu ya. Kita buka lagi file inclusion tuh. Nah, selanjutnya ini kita akan coba nembus dari shell si target kita ini nih. Ibaratkan target kita ini sebuah server gitu ya, ibaratkan aja kan, kita kan di sini kan makanya Metasploit gitu ya, atau bisa dibilang dummy-nya gitu loh, atau uh, website bohongan gitu. Tapi cukup caranya ya bisa dibilang cukup kurang lebih sama lah gitu. Ah, untuk melakukan atau memasuki shell ini, kita punya dua cara teman-teman. Tapi saya di sini cuman ingin menjelaskan satu cara aja ya, biar teman-teman itu satu cara yang lainnya penasaran dan kepengen ngulik gitu, kayak kepengen ngulik sendiri gitu ya. Jadi langsung aja. Pertama-tama di sini tuh sama kayak tadi ya. Kita karena kita udah ibaratnya udah tau lah petnya gitu kan kayak gimana. Biar enak, biar kerjanya enak tuh sebenarnya gini teman-teman. Yang kita copy, kita paste gitu kan. Nah, rubah ini semua titik-titik. Biar nanti maksudnya kalau misalkan teman-teman mau coba lagi gitu kan, nggak usah nulis ulang lagi kayak saya gitu. Jadi tinggal copy paste doang. Nah, karena itu ini tuh sebenarnya caranya sama gitu. Nah, kita masukin foldernya gitu lah. Ibaratnya kan kayak tadi kan etc password gitu. Ini kita coba masukin etc sorry salah. Prod, kemudian self environ tuh. Nah, keluar dong informasinya nih. Kita bisa lihat kan ada user agent Mozilla gitu kan, kita pakai browser Mozilla ya kan.
Nah, search agent gitu, Firefox lagi, http accept, teks HTML gitu bla 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 gitu. Ini itu sebuah informasi teman-teman. Nah, lanjutannya gimana? Oke, di sini tuh kita harus bermain yang namanya eh menggunakan tool penyadap gitu ibaratnya. Bisa dibilang penyadap nggak ya? Nah, enggak juga sih sebenarnya. Bulbsheet lah, Bulbsheet yang biasa dipakai sama Bang Jose gitu kan. Bulbsheet. Kita buka Bulbsheetnya saja. Nah, teman-teman tahu dong kalau cara pakai Bulbsheet itu harus dirubah dulu proxinya. Jadi no proxy. Jadi pakai proxy yang dibikin sendiri gitu ibaratnya. Manual proxy configuration gitu maksudnya. Habis itu kalau udah kita balik lagi ke Bulbsheet, kita ke proxy. Nah, kalau tandanya kayak begini tuh teman-teman, ini kita udah apa ya, interceptnya itu udah on, udah nyala gitu. Jadi kalau misalkan kita refresh gitu kan, dia bakal muter-muter dulu nih, nggak bakal ngeluarin apa-apa sampai kita di Bulbsheetnya ini nge-forward. Nah, kalau di forward itu website itu bakal nerusin lah gitu ibaratnya. Oke, gunanya Bulbsheet di sini tuh apa gitu? Gunanya Bulbsheet itu di sini kita mengintercept headersnya, teman-teman, user agent. Di sini kan user agent gitu kan, Mozilla 5.0 gitu kan, Mozilla. Nah, sini juga ada user agent nih, teman-teman, ya kan? Ini itu bisa kita rubah jadi kayak gini. Jadi file kayak berformat PHP gitu buat kayak apa ya? Kayak mengelabui mungkin ya. Jadi kayak gini teman-teman caranya. Teman-teman pasti paham dong. Ini kan kayak tag PHP gitu ya. Nah, kalau kita masukin PHP info, boom. Kalau kita forward, harusnya dia berubah nih. Nah, kan PHP version ada bla 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 bla, sistem Linux, smooth exploit gitu kan, build that 2010, wow cukup lama ya. Artinya teman-teman, ketika kita merubah si user agent ini berdasarkan kayak kode execute yang kita inginkan gitu kan, kayak misalkan nantinya buat nge-remote gitu kan, menggunakan netcat gitu. Nah, ini tuh bisa digunakan tuh. Nanti seiring berjalannya nanti kita bakal menuju ke sana kok tuh. Nah, ini kalau kita forward, ini kan juga akan berubah-berubah gitu. Forward. Nah, kan. Nah, udah selesai nih. Nah, sekarang selanjutnya gimana nih buat kita bisa ngedapetin si shell-nya si server Metasploit itu ibaratnya. Lanjutannya dengan cara yang sama. Kali ini kita itu bentar. Nah, balik lagi ke halaman ini. Kita gunakan Nah, untuk kita mendapatkan si shell ini, kita bisa menggunakan kayak sintaks itu kayak gini. Isinya netcat, salah. Netcat bin /bin ssh, terus kita masukin dari IP kita, IP Kali Linuxnya ya. Sini saya pakai IP nya kan
9 berapa ya? eh Sorry, berapa? Lupa saya. 86. Sebenarnya ya? Coba cek dulu. Ini config 86 benar ya? Nah, habis itu kita masukin portnya gitu. Nah, ini bisa kita gunain nanti buat ngambil kayak ibaratnya mengambil akses si shellnya Metasploit gitu. Nah, gimana caranya sebelum kita kayak tadi refresh, terus kan nanti kan muncul tuh kayak parameter-parameter gitulah ibaratnya kan. Kita nyalain dulu nih netcardnya buat listening gitu. NC caranya gimana? NC min VV min L min P, portnya port berapa, samain nama yang tadi tuh 8888 gitu kan. Nah, dia bakal listening dong. Nah, setelah itu kita refresh gitu ibaratnya kan. Kita keluarin dulu semuanya. Nah, kayak tadi sama, kita mainin di sini, kita rubah dulu jadi tag PHP ya kan. Nah, terus abis itu kita masukin ini nih. Nah, sintaks ini jangan lupa kasih titik koma gitu, karena kan salah satu karakteristik PHP itu pakai titik koma gitu ya. Enter, kita forward, boom. Nah, connect dong. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil mendapatkan akses dari si server Metasploit. Contohnya gimana saya tahu itu kalau kita udah dapat aksesnya. Ini aja pwd tuh, kita di dalam file ls ada apa aja tuh, .php ada index.php, terus bisa ngelakuin id gitu, UMI tuh, web data gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi teman-teman buat mendapatkan si akses shell ini, cuman mungkin itu nggak akan saya bahas karena biar teman-teman itu merasa penasaran, atau bahasa Inggrisnya apa namanya kok, penasaran dan mencari cara lain gitu, gimana caranya mengakses shell ini. Nah, mungkin dari saya cukup itu saja. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan pada hari Jumat besok pada saat mentoring. Kebetulan nanti hari Jumat kemungkinan yang akan nge-mentor itu Bang Wisnu gitu. Dia lumayan top markotop lah pokoknya. Itu teman-teman, mungkin dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah dalam menyampaikan ilmu atau sharing ilmu, saya mohon maaf karena saya juga ibaratnya baru belajar mengenai hal-hal seperti ini gitu. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang lebih pro dari saya. Jadi saya mohon dimaklumi apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau men-share ilmu yang saya pelajari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Guzi Zomamda mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.